Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du qala masyrah sadri wa yassir Inilah teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini, ya, minggu pertama kita belajar kita ngaji, walaupun mungkin miskomunikasi ya, karena di masjid sudah mulai rebahan, ya, dalam zaman rebahan. Lagi, apa semangat di jalan atau nyampe sih, ya. Alhamdulillah, na'idin wal faizin. Qabarallahu minna minkum syawala wasyalakum, ya. Semoga Allah menerima khususnya ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya. Yang baiknya kita bisa memang melanjutkan semangat Ramadan itu di bulan-bulan setelahnya, ya. Rasanya Ibnu Rajab mengatakan alamatu qabuli ta'atin, ya, antu sala bi ta'atin ba'daha, ya. Itu salah satu tanda diterimanya suatu ketaatan adalah ketaatan itu atau ibadah itu disambung dengan ketaatan yang lain, atau disambung dengan ibadah yang lain. Sebaliknya wa'alamatu raddiha, alamat daripada tertolaknya suatu ketaatan, suatu ibadah, yaitu antu sholat bimaksiatin, ketika ibadah itu atau taat itu disambung dengan maksiat. Jadi sudah seharusnya ketika kita melakukan suatu ibadah, baiknya, ya, kita sambung dengan ibadah yang lain, ya, sehingga tidak ada istilah mantan, ya, mantan orang baik, nah gitu ya. Jadi kalau ada, ya, ahsanal hasanah ba'dal hasanah, betapa baiknya suatu perbuatan itu yang dilakukan sesudah perbuatan yang lain. Sebaliknya waqabahas sayyi'ah ba'dal hasanah, betapa buruknya suatu perbuatan yang disambung dengan, ya, suatu perbuatan buruk, ya, yang dilakukan, ya, itu setelah berbuat baik, ya. Sehingga memang sudah seharusnya kita ketika berbuat baik harus lanjut dengan perbuatan baik. Jadi ada orang yang bertahun-tahun berbuat buruk, kemudian dia ganti keburukan itu dengan perbuatan baik. Nah, itu jauh lebih baik, ya, daripada ada orang yang telah berbuat buruk, ya, berbuat baik, kemudian dia sambung dengan perbuatan buruk, ya. Jadi ada istilah mantan preman, ya, lebih baik, ya, daripada ada mantan kiai, gitu, ya. Mantan kiai, ya, gimana mantan kiai? Ya, kalau mantan preman ya bagus lah, mantan preman, gitu, ya. Mantan ya. Kalau ada mantan ustad, mantan kiai, ya, buruk, ya. Ya, ini walaupun pengajiannya ya, mungkin karena belum siap, ya, dengan ibu-ibunya juga, ya, insyaallah tetap kita sambung, ya. Apa kita bahas sekarang, kita lanjutkan saja ini, tapi pengajian ini mungkin lebih umum saja, ya, pembahasannya, ya. Ada yang berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan infak, ya. Baik, sambil kita baca ayatnya, insyaallah dapat pahala membaca dan pahala talabul ilminya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha.
yatba'uha adza. Nah, burung. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita terjemahkan. Qaulun. Apa qaulun? Perkataan ma'rufun yang baik ya. Qaulun ma'ruf berarti perkataan yang baik. Wa maghfiratun dan ya pengampunan, artinya mau mengampuni, mau memaafkan ya. Maghfirah ya, pengampunan. Jadi, perkataan baik dan pengampunan itu khairun. Apa khairun? Lebih baik. Min shadaqatin, dari sedekah. Yatba'u ini artinya mengikuti atau mengiringi. Ya, yatba'u apa artinya? Mengiringi nya. Ya. Nya ini kembali kepada sedekah. Ya, mengiringinya itu sedekah. Azan dengan adza itu menyakiti. Ya, apa azan artinya? Menyakiti. Yang artinya perkataan baik dan pengampunan itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan menyakiti. Ya, sedekah ngasih cuma nyelekit. Ya. Jadi azan itu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Wallahu dan Allah ghaniyun maha kaya. Halim lagi maha penyantun, halim. Ya, halim maha penyantun ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Udah ngaji? Kemudian la tubtilu, janganlah tubtilu kalian ya, membatalkan ya, merusak maksudnya ya. Janganlah kalian membatalkan. Batalkan ini maksudnya menghilangkan. Janganlah kalian membatalkan sedekatikum, sedekah kalian.
bil manni dengan al manni, ya, menyebut-nyebut. Manna yamun itu apa? Ya, mungkit, ya, menyebut-nyebut dari apa namanya, sesuatu yang bisa menyenangkan dirinya, ya, dengan cara tadi mungkit. Wal adza dan menyakiti, adza, ya. Allah buat perumpamaan kalladzi, yaitu seperti alladzi, orang yang yunfiqu, dia menginfakkan malahu terhadap hartanya, ria'an nas, karena ria'an nas, karena ria kepada manusia, ya, pamer. Ria itu ria, ya, artinya memperlihatkan dan ingin dilihat oleh orang lain, ya, atau oleh manusia. Wala yu'minu, dan dia tidak beriman billahi, kepada wal yaumil akhir, dan hari akhir. Maka seperti ini Allah buat perumpamaan, famathaluhu, maka ya perumpamaannya, ya, perumpamaan orang yang seperti itu, orang yang ria, mungkit tadi, ya, ya. Kamasali, seperti apa? Masali, perumpamaan. Sofwan itu batu licin, ya, sofwan, seperti batu licin, alaihi, yang di atasnya itu ada turab. Apa turab? Tanah, ya. Jadi ada batu licin yang di atasnya ada tanah. Nah, kemudian kata Allah fa'asabahu, kemudian fa-nya ini bisa artinya maka atau bisa artinya kemudian asabahu, asaba itu apa? Menimpa. Nyanya kembali kemana? Hah? Maka atau kemudian menimpa apa? Bukan. Hunya kembali kepada Sofwan tadi. Apa tadi Sofwan? Batu licin. Nah, ya. Jadi ada batu licin, Mbak. Batu licin, di atasnya ada tanah, tumpuk itu tanah, ya, enggak kepleset. Kemudian asobahu, batu itu ditimpa apa? Wabilun itu apa? Hujan lebat, ya. 264 Pak Ji. Apa wabilun artinya? Hujan lebat. Ada batu licin, kemudian di atasnya ditumpuk dengan tanah, sedikit sampai, ya, batu itu tertutupi oleh tanah. Nah, suatu waktu ada wabilun. Apa wabilun? Ada hujan lebat. Batu itu menimpa kepadanya hujan lebat, artinya terkena hujan lebat. Fatarokahu solda. Nah, fatarokahu, maka meninggalkan terhadapnya atau menjadikan terhadapnya itu batu solda. Apa solda? Licin, bersih, mengkilap, ya. Solda itu bersih, ya. Nah, sampai seperti batu itu tidak pernah ditutupi oleh tanah, ya. Maka kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in, la yaqdiruna, tidaklah yaqdiruna, mereka mampu, ya, ala syai'in, atas sesuatu pun, mimma kasabu, dari apa yang kasabu mereka kerjakan, mereka usahakan. Nanti mereka tidak mampu berbuat apapun, ya, barang sedikit pun
Ya, jadi orangnya kalau udah numpuk gitu bisa tidak, ya, menghalangi supaya tidak hilang itu tanahnya. Nah, tidak ada, tidak bisa dia, gitu ya. Wallahu dan la yahdi tidak memberi petunjuk al qaumal kafirin terhadap kaum yang kafir. Ya. Ini ngaji umum aja dulu ya. Nah, biar nanti ngumpul sama ibu-ibu kita bahas kalimat, sekarang tidak bahas kalimat dulu. Baik, berjamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perkara tentang sedekah ya. Jadi di ayat sebelumnya Allah buat perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti perumpamaan apa? Seperti perumpamaan habbah, biji atau benih, ya, yang benih ini bisa menumbuhkan pohon. Dari setiap pohonnya itu ambatat sab'a sanabil, ada 7 cabang, setiap cabangnya itu ada 100 benih. Dari satu benih gitu ya, dari satu pohon, dari satu benih menjadi pohon. Pohonnya ada 7 cabang, setiap cabangnya mempunyai 100 benih lagi. Nah, itu luar biasa ya. Itu perumpamaan yang bisa dilukiskan, bisa digambarkan. Adapun wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah yang kehendaki ya. Kalau disebut minimal ya minimal. Nah, sekarang bagaimana? Kata Allah, qaulun ma'ruf. Ya, perkataan yang baik. Ya, ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, ya, yang dikenal oleh khalayak umum. Karena ada beberapa perkataan itu Pak, ya, yang standar perkataan baiknya itu tentu setiap daerah beda. Karena ada orang yang seperti ngomongnya keras, karena memang wataknya seperti itu daerah itu, nah, gitu ya. Nah, ya, padahal ya maksudnya ya enggak. Ya, orang Sunda misalkan lemes-lemes, ya, orang Jawa, ya. Nah, itu kan ma'ruf, qaulun ma'ruf. Ya. Jadi ya, perkataan baik yang dikenal oleh ya khalayak umum. Ya. Perkataan baik ini kata Allah, ya, wa maghfirah dan pengampunan, ya, memberikan maaf, ini jauh lebih baik daripada sedekah yang diberikan, ya, tetapi sedekah ini diiringi dengan menyakiti, ya. Perkataan baik ya yang diucapkan oleh seseorang, ya, wa maghfiratun dan maghfirah ini apa? Ya, dan pengampunan, ya. Ketika seseorang ingin ya apa? Jadi Islam ini Pak mengatur bagaimana kita berbuat baik ya. Jadi jangan sampai perbuatan baik ini ya menghilangkan daripada perbuatan yang lain, baik yang lain, gitu ya. Jadi ada orang sedekah, ya, ada orang sedekah, dia bersedekah, ya, dia mengharapkan pahala dengan sedekahnya itu, tapi ya ternyata sedekahnya ini ketika diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan orang lain, nah ini bisa menghilangkan pahala sedekahnya. Jadi jangan sampai berbuat baik, ya, tapi cara dia berbuat baik menghilangkan kebaikan itu sendiri. Nah, ya. Wallahu ghaniyyun halim. Nah, sekarang Allah berikan peringatan, wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian, ya, dengan cara
alman, ya apa cara alman itu mengungkit ya. Seseorang ketika berbuat baik itu harus orientasinya itu karena Allah, Pak. Ya. Ketika ada dia berbuat baik itu orientasinya selain Allah, maka dia selalu ada potensi untuk suatu waktu mengungkit. Ya. Misal ada seorang membantu saudaranya mencari pekerjaan, misal gitu ya. Itu termasuk sedekah juga, perbuatan baik. Nah, umumnya ya ketika dia bantu orang bekerja dapat pekerjaan, kemudian dia dapat penghasilan ya, kemudian karirnya melejit ya, sampai dia berada di posisi yang misal gitu ya, ideal untuk kehidupannya. Maka orang yang dulu pernah berjasa ya, seharusnya menjadikan perbuatan baik itu harus karena Allah. Karena ketika nanti sudah ada bukan karena Allahnya, ada potensi untuk mengungkit, Pak. Nah ini jangan sampai orang sudah kita berbuat baik ya, karena melihat orang lain itu, misalkan ya, udah dicariin pekerjaan, sudah jadi orang sukses malah lupa. Ya, itu kalau bukan karena saya, Pak, nggak jadi orang tuh, misalnya ya. Nah itu ada potensi untuk mengungkit-ungkit. Ya. Ketika seseorang ini berbuat baik orientasi karena Allah, ya sudah. Orang itu mau membalas dengan kebaikan ataupun tidak itu urusan dia, Pak. Urusan kita hanya dengan Allah. Jadi jangan sampai terlontar kata-kata tadi. Wah, itu dulu saya pernah bantu dia tuh. Kalau bukan ya karena bantuan saya, ya. Kalau bukan karena saya, itu kan seolah-olah ya. Nah itu bisa membatalkan ya pahala sedekahnya. Ya. Begitupun dengan cara menyakiti. Ya. Makanya ketika berbuat baik orientasinya harus karena Allah. Ya. Kalau tidak karena Allah, dia ada potensi untuk mengungkit-ungkit, dan mengungkit-ungkit ini adalah ya sesuatu yang bisa membatalkan pahala sedekah. Begitupun kata Allah seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Nah, dan ria di sini, Pak, itu disambung ayatnya dengan kalimat dia tidak beriman kepada Allah. Karena orang ria itu sebetulnya beriman tidak kepada Allah. Ya, orang ria ya, itu beriman tidak kepada Allah. Masih beriman, tapi di ayat ini kata Allah dia tidak beriman. Bagaimana dia beriman tapi tidak? Coba orang yang ibadahnya dengan ria, ya, walaupun dia sebutkan dirinya beriman, tapi pada hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa? Karena perbuatan baiknya itu dilakukan atas dasar tadi ria. Ria itu apa sih? Ingin dilihat. Ya. Seharusnya apa perbuatan baik itu? Ingin mendapatkan pahala. Tapi dia apa? Makanya orang ria itu nanti di akhirat ya nggak dapat apa-apa. Kan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan. Misalkan ingin dipuji. Makanya ria itu disebut apa? Syirik kecil, asyirkul asghar. Ya. Dia beriman pada Allah, beriman. Ya. Makanya ayat-ayat tentang seperti ini, Pak, sama seperti di surat Al-Maun, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu, orang yang mendustakan agama itu tidak harus orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, Pak. Orang yang mendustakan hari akhir itu tidak mesti dia tidak percaya kepada Al-Qur'an. Ya, apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, menghardik, mendorong dengan keras anak yatim, menelantarkan mereka. Dia tahu ada anak yatim di pinggir rumahnya, samping rumahnya, di sekitarnya. Yatim ini kesusahan, tapi dia tidak bantu. Ya. Nah itu termasuk orang yang mendustakan agamanya sendiri. Ya. Apalagi
wala yahuddu ala ta'amil, bahkan tidak mau menganjurkan dirinya sendiri minimal, Pak. Ya, atau menganjurkan orang lain, bukan memberi makan orang miskin loh. Tidak menganjurkan saja, ayo dong itu ada susah tuh, tolong bantu dong, atau dia ada inisiatif diri sendiri. Coba, itu ayatnya luar biasa. Surat Al-Maun itu, Pak. Ya. Jadi di ayat itu ayatnya tidak menyuruh kamu memberi makan orang miskin. Menganjurkan. Minimal dirinya sendiri. Ayo dong gitu ya. Nanti kalau saya punya rezeki ya. Nah, barang sekali bantu makan siangnya. Ada itu. Ya. Berarti program makan siang itu bagus. Ya. Bosan, ini hanya semacam pembanding saja barangkali. Kalau di kalangan pejabat pada umumnya segala sesuatu yang diberikan kepada masyarakat, tadi yang disampaikan adalah masyarakat yang tidak mampu, ada kalimat-kalimat iya bantuan ti bupati, iya bantuan ti wali kota, gubernur, presiden gitu, dengan cara-cara yang sepertinya tidak lazim kalau dikaitkan dengan ilmu yang diajarkan hari ini. Ada semacam yang medium, ulung dan sebagainya. Ya. Nah ini barangkali saya masih belum bisa mencerna, karena ada sebahagian yang mengatakan sodako itu bisa sembunyi-sembunyi. Iya. Bila perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Katanya harus juga sodako nggak apa-apa secara terang-terangan. Iya. Nah harus bagaimana nih kalau saya pendapat? Ya betul ya. Allah itu memang memerintahkan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ya, infak itu Allah perintahkan itu ya bisa di malam hari, bisa di siang hari, bisa dengan terang-terangan, bisa dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana menyikapi kita dalam ada orang yang ya sering misalkan dalam hal ini karena zamannya media sosial ya kita menyikapinya dengan berhusnudzon, Pak. Ya, itu urusan riya, itu urusan sedekah yang dilakukan dengan terang-terangan memang resikonya tadi ya riya. Cuma kita menyikapinya dengan berhusnudzon. Memang Allah perintahkan demikian. Karena perkara riya ini perkara hati. Kita tidak tahu ya hati ini, orang ini niatnya mau sedekah supaya memang lillahi ta'ala sebagai syiar misalkan terang-terangan, atau memang dia ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian misalkan. Nah, itu perkara hati. Jadi sikap kita ya husnudzon saja gitu ya. Jadi kalau ada orang ini sedekah dari Pak Bupati, Pak Gubernur, ya sah saja ya, mudah-mudahan ya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain gitu ya, karena ingin mendulang suara atau perhatian masyarakat ya. Sikap kita berhusnudzon gitu ya. Karena memang Allah perintahkan demikian, Pak. Ya, cuma intu budus shadaqati fa ni'immahi, kata Allah. Jika kamu menampakkan sedekah ya, itu baik, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikannya kepada orang-orang fakir, itu pun lebih baik. Suatu kebaikan juga. Itu memang dua-duanya baik. Ya sikap kita ya husnudzon. Enggak boleh, oh kamu ini, itu dia ini riya. Enggak bisa, enggak boleh gitu itu, Pak. Berarti kita yang punya penyakit hati. Ya. Jadi sikap kita ya husnudzon saja. Apa susahnya husnudzon ya? Jadi jangan gampang mencap orang lain riya, Pak. Berarti kita pun punya penyakit hati, hasud namanya. Ya. Nah, jadi sikap kita ya orang lain ngasih ya alhamdulillah. Adapun itu dia
ingin dilihat, ingin ini kan nggak ada yang tahu Pak, ya, hati seseorang itu nggak ada yang tahu Pak, ya. Jadi dua-duanya itu diperintahkan oleh Allah. Makanya Sayyidina Ali itu ketika ada ayat alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim, ya. Jadi kalau Sayyidina Ali cara bersedekahnya gini Pak, karena ingin mengamalkan ilmu Al-Qur'an, kata Allah orang-orang yang meninfakkan ya harta mereka di malam hari, di siang hari, terang-terangan, sirron dengan sembunyi dan dengan terang-terangan. Jadi Sayyidina Ali itu membagi sedekah itu dengan 4 bagian. Jadi kalau punya harta 100.000 mau diinfakkan, ya 25.000 di malam hari, 25.000 di siang hari, 25.000 secara sembunyi-sembunyi, 25.000 secara terang. Nah, itu ilmu Al-Quran juga. Hah? Nah, iya, itu memang cara melatih. Ya ada kalanya hati ini juga kadang perlu dilatih juga Pak. Kita misalkan melakukan selama ini infaknya sembunyi-sembunyi nih. Nah, nggak ada orang yang tahu. Nah, gimana nih? Kalau saya lakukan secara terang-terangan. Kalau terang-terangan kan nanti ada potensi orang lain untuk memuji kita. Bisa kita memanage hati kita ketika ada yang memuji itu tidak larut gitu ya. Supaya ketika nanti sedekah itu banyak yang memuji saya nih, bisa nggak saya menghilangkan sifat riya gitu kan. Nah, itu bisa juga karena untuk melatih hati tujuannya. Gitu ya. Jadi silahkan saja. Jadi sikap kita menyikapi hal itu ya berhusnudzon gitu ya. Karena orang nggak ada yang tahu hati seseorang gitu ya. Maka orang yang meninfakkan hartanya dengan cara riya, kata Allah, seperti tadi batu licin ya ditumpuk dengan tanah. Batunya licin ya, tapi ditumpuk tanah. Ya, tanah itu diumpamakan dengan kebaikan dia, sedekah yang dia kerjakan. Setelah menumpuk, ya bahkan menutupi batuan itu, ya suatu waktu, ya kita harapkan nanti di hari kiamat itu kan nanti, wah saya dapat pahala nih dari sedekah saya kan gitu. Ya, ketika datang hari haknya, gitu ya, wah ternyata ada hujan gede, hujan lebat. Rontok semua batunya tanahnya itu. Nah, tanah itu seperti tadi ya, pahala yang dia tumpuk, dia kumpulkan, yang dia harapkan mungkin dari tanah itu dia bisa dapat manfaat ya, bisa bikin rumah misalkan jadi kebeli bata kan. Ternyata tidak dapat apa-apa ya. Dia bisa apa pada saat itu? La yaqdiruna ala syai'im mimma, dia sendiri bahkan pada saat itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ya, tidak bisa menghalangi dari hujan itu menghilangkan tanah-tanahnya. Ya, sudah tidak bisa apa-apa. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang mengingkari. Ya, kafir ini tadi ya, orang yang mendustakan agamanya tidak mesti tidak mesti tidak beriman kepada Allah ya. Termasuk tadi ya, wala yahuddu ala ta'amil, bahkan orang yang sholatnya pun fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai lengah terhadap sholatnya, begitupun alladzina hum yuraun, orang yang riya. Ada orang yang riya dalam sholatnya, dalam sedekahnya, itu termasuk orang yang mendustakan hari akhir. Tidak mesti orang itu tidak percaya kepada Al-Quran ya. Nah, dia termasuk ya, orang kafir juga. Ya, orang riya itu ya syirkul asghar ya. Syirik kecil, mengingkari ya. Dia percaya tidak percaya kepada hari akhir itu tidak mesti orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, termasuk menelantarkan anak yatim. Seharusnya tidak berbuat demikian kan gitu. Berarti kamu nggak percaya pada nanti hari akhir ada pembalasan gitu ya. Bahkan wayam naunal, yang terakhir itu wayam naunal ya,
dia enggan memberikan bantuan yang berguna. Ya, hal-hal remeh saja dia tidak mau bantu, apalagi hal yang besar ya. Wa yamna'unal maun itu remeh-temeh, Pak. Ya, kalau di tafsirnya disebutkan apa? Ada tidak mau meminjamkan, misalkan ada orang butuh kapak, ya panci. Ya, ada yang pinjam panci, enggak ada. Udah punya. Itu memang al-maun itu hal-hal yang berguna, yang remeh-temeh bahkan gitu ya. Ada orang minta air ya, minta air keran gak dikasih. Jangan, itu air saya. Jadi dalam Islam itu mengatur sedemikian rupa bahkan hal-hal yang kecil. Ya. Agar kita ini dalam bermuamalah ya beribadah itu tidak hanya melulu kepada Allah gitu maksudnya, ya. Nah, kepada sesama ya, lebih ditekankan lagi ini kepada sesama, Pak. Kalau kita berbuat salah kepada Allah itu maha pengampun ya. Tapi kalau kita berbuat salah kepada manusia belum tentu maha pengampun, karena bukan ya belum tentu semuanya mau mengampuni atau memaafkan ya. Tapi kalau orang berbuat salah kepada Allah, itu lebih mudah ya kita meminta ampun, karena Allah itu maha pengampun. Tapi kalau sudah manusia, kalau manusia tidak mau memaafkan, lebih repot ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ada yang tanyakan? Ya. Jadi untuk melatih diri silahkan saja, Pak. Yang bagus mah yang paksara itu ya, alim itu ya. Iya, istilahkan saja itu untuk melatih hati, Pak. Ya. Al-Muhajir itu sebenarnya sudah melaksanakan yang bersembunyi masuk kota, yang terang-terangan itu WA group. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa tuh, jadi kalau ada yang infak ya, di-share. Nah itu jangan dikira wah ria atau jangan. Enggak ya. Jadi tugas kita hanya satu yang seperti itu. Tugasnya husnudzon. Ya, jangan gampang wah itu ria. Nah, kalau ada orang seperti itu berarti ada hasud di dalam hatinya. Jadi kalau punya Pak Bos punya 1 juta tinggal dibagi 4 aja. Ya, malam hari, siang hari, sembunyi dan terang bangun. Wih, ada odading, rezeki mang odading. Baik ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.